Sonora FM. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kabar baik, Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih kehadirannya Ibu Sri di studio. Hari ini kita akan membahas mengenai berbagai hal terkait dengan Undang-Undang ITE. Nah, ini terkait dengan hoax dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan hoax itu Ibu dan apa saja ciri-cirinya? Terima kasih Mbak. Untuk hoax itu sendiri, artinya dalam bahasa Indonesia itu dalam kamus ada disebutkan maknanya adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Sedangkan menurut ilmuwan Silverman, hoax itu merupakan sebagian rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Hoax bukan sekedar menyesatkan tetapi tidak memiliki landasan yang faktual dan disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Biasanya hoax ini dibuat oleh seseorang atau kelompok orang dengan beragam tujuan, Mbak. Mulai dari hanya sekedar main-main, kemudian hingga tujuan ekonomi untuk penipuan dan politik atau hasutan. Hoax ini biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau masih menjadi tanda tanya. Untuk ciri-cirinya, berita hoax itu biasanya itu didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya akan lebih besar. Kemudian berisi pesan-pesan yang membuat cemas, panik kepada para pembacanya. Hoax ini diakhiri dengan himbauan biasanya agar pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas lagi, dan biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya. Demikian, Mbak. Berarti ini semua orang harus waspada terhadap berita hoax ini ya, Bu ya. Apakah dengan menyebarkan berita hoax atau berita bohong ini dapat dipidana dan bagaimana aturan yang sebenarnya menurut undang-undang, Bu? Menyebarkan berita hoax atau berita bohong itu dalam Undang-Undang IT, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang disebutkan bahwa dalam pasal 28 dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Demikian, Mbak. Baik. Kemudian juga apakah SMS ini kepada seseorang ini dapat dijadikan delik pidana pencemaran nama baik di muka umum, dan juga apa yang harus dilakukannya, Bu? Iya Mbak, biasanya ini ada ya, banyak ya SMS yang masuk ke handphone kita gitu ya. Melakukan penghinaan baik secara lisan maupun tertulis melalui SMS dengan maksud untuk mencemarkan nama baik seseorang jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada tersangka adalah pasal 310 KUH pidana. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. Ini dalam KUHP, Mbak ya. Sementara itu kaitannya dengan penggunaan alat elektronik
dapat melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang IT ini sendiri, yaitu pasal 27 ayat 3, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pasal 45 Undang-Undang IT ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sonora FM.